Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih yang ada di sekitaran Kabupaten Ponorogo, juga masyarakat Ponorogo. Jumpa kembali dengan podcast KPU Kabupaten Ponorogo. Hari ini tentunya pembahasan kita agak berbeda, namun tetap seru tentang seputaran demokrasi, mengenai wawasan kebangsaan, tentang informasi, edukasi, dan obrolan seru tentunya. Kali ini kembali bersama saya, Rizky Kurniawan, yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Nah, ngomong-ngomong soal KPU, pasti di bayangan kalian kalau KPU itu tentang apa ya? Pasti pertama tentang pemilihan, coblosan, apalagi ada yang tahu bisa nanti diketik di kolom komentar. Pleno, apalagi ayo penghitungan suara, tentang demokrasi tentunya. Tapi hari ini kedatangan narasumber yang berbeda dari tema-tema yang sebelumnya, aset bangsa yang nantinya akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Selamat pagi teman-teman narasumber, ada Kak Selin dan Kak Renda. Pagi Kak. Pagi Kak. Boleh disapa dulu teman-teman pemilih online kita. Halo Kak Rizky. Halo teman pemilih. Perkenalkan, nama saya Renda Hana Rastika, jurusan Manajemen Perkantoran dari SMKN 1 Ponorogo. Dan saya Selin Oktaviana Ekar Praptiwi, jurusan Manajemen Perkantoran dari SMK Negeri 1 Ponorogo. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke teman-teman, ini adalah siswi yang magang dari SMKN 1 Ponorogo yang kebetulan magangnya di kantor KPU Kabupaten Ponorogo. Oke, jurusannya apa tadi? Manajemen Perkantoran Kak. Jurusan Manajemen Perkantoran. Pas banget ya kalau magangnya di KPU. Iya. Berarti kalian ini kelas 2 mau ke kelas 3? Iya, Benar. kita mau Iya. kelas 11 ini mau ke kelas 12. Gimana? Sudah di KPU ini magang mental aman? Aman banget sih Kak. Paling ya cuman dompet aja ya teman-teman yang agak kritis gara-gara ketagihan jajan dekat kantor. Iya, yang sebelumnya mungkin kalau di sekolah jajannya di kantin. Iya. Jajannya di kantin, kalau sekarang isoma istirahatnya di luar. Di luar, kantor, iya, ya. beli di luar. Oke teman pemilih, hari ini tentunya kita akan bahas tentang ngulik tipis-tipis ya, ngulik tipis-tipis tentang seputaran keseruan magang di kantor KPU Kabupaten Ponorogo. Bicara soal magang, aku sedikit tanya nih teman-teman. Teman-teman dulu magang di kantor KPU ini atas dasar apa atau dapat referensi dari mana? Boleh dong dispilkan sedikit? Nah, gini ya ceritanya Kak Rizky. Untuk pertama kali itu dengar kata magang sama guru-guru itu dikasih pilihan, disuruh ngelis di mana tempat magang yang diinginkan kita berdua. Tapi beberapa bulan kemudian itu kita diacak sesuai nomor urutan. Terus saya itu kebetulan dapat di KPU, terus Selin kebetulan dapat di tempat lainnya. Tapi karena rumah kita satu arah, jadi kita mengusulkan untuk dapat PKL di satu tempat gitu Kak. Jadi ya kita milih di kantor KPU ini. Oh gitu ya, berarti atas inisiatif sendiri ya? Iya. Iya. Oke. Keren sekali nih anak-anak muda zaman sekarang. Tapi kalau mau masuk sini berasa berdebar-debar nggak? Maksudku kalian ini di sini tanya-tanya nggak sama Kak Selin itu? Nantinya kita di sana ngapain sih? Atau disuruh demo atau gimana gitu? Sempat kepikiran nggak sih? Nah ini ya Kak, jujur banget, aku awal pertama masuk ke sini tuh jujur deg-degan banget. Bayanganku tuh di sini bakal disuruh sama kakak-kakak di sini buat ngurusin tumpukan-tumpukan surat yang banyak banget dan ketemu orang-orang yang serius. Tapi ya setelah saya di sini 2-3 bulan itu ternyata nggak seburuk yang saya pikirkan. Iya. Berarti yang kamu pikir nggak kayak, maaf ya, kayak disuruh bikin kopi atau mungkin cuman foto-foto kopi, enggak ya? Enggak.
Berarti gitu teman-teman, stigmanya, pemikirannya, mindsetnya dan realitanya ternyata Meleset berbeda ya. banget, ya. Kalau Selin gimana? Sama sih Kak, aku awalnya juga kayak apa tuh namanya sempat mikir juga, kan nggak ada pemilu nih, emang ada kerjaan ya kira-kira di kantor. Sempat mikir juga kayak bakal gabut, terus kayak ya tadi disuruh-suruh bikin kopi, terus fotokopi berkas aja gitu. Ngomong-ngomong, perintahnya dari guru pembimbing yang telah mengantarkan kalian ke sini ini maksudnya berapa bulan? Sekitar 6 bulanan. Oh, 6 bulan. Iya. Setengah tahun ya? Iya. Cukup lama. Dulunya pas mau magang ke sini berasa gimana nanti di sana 6 bulan itu lama. Ngerasa gitu nggak? Iya, ngerasa gitu sih Kak. Kenyataannya sekarang Kalau dulu tuh sempat mikir loh, 6 bulan setengah tahun kok lama banget ya, tapi dapat 2 bulan 3 bulan loh kok sudah dapat setengah dari perjalanan, tiba-tiba sekarang sudah jalan 6 bulan. oh, kenapa kok berasa gitu? Atau nyaman atau keenakan di sini magang Ya di KPU? soalnya di sini tuh orangnya kan welcome semua ya Kak, jadi nggak ngerasa tertekan gitu di sini, jadi ya jalan sesuai alurnya aja, tiba-tiba sudah 6 bulan. Oh iya. By the way, teman-teman ini setelah hampir 6 bulan ini Iya. yang sudah kalian kerjakan outputnya magang di KPU itu apa? Nah, kalau bicara soal itu banyak banget Kak yang kita dapatkan. Mulai dari mengagendakan surat masuk, surat keluar. Soalnya di KPU ini surat menyuratnya itu tuh tertib banget. Jadi kita di sini belajar menomori surat sampai pendistribusian ke komisioner atau ke sekretariat. Kalau Kak Selin? Sama sih Kak, terus kan di sini kita diajari digitalisasi arsip juga kan Kak. Kita diajari pakai aplikasi-aplikasi internal buat scan dan input data surat keluar masuk. Data pemilu yang lama biar rapi secara digital, jadi skill Microsoft Office kita tuh di sini bener-bener kepake. Selain itu kan kita juga diajari nih caranya pakai banyak aplikasi lainnya yang berbasis online. Iya. Berarti aplikasi-aplikasi yang ada di intern KPU itu sudah kalian pelajari? Iya, sudah. Berarti kalau seumpama teman-teman yang akan magang di kantor KPU Ponorogo ini mungkin merasa aku takut kalau di sana bahwasanya disuruh-suruh dan aku belum bisa. Terus yang akan kalian sampaikan kepada teman-teman dan audien teman pemilih yang di luar sana yang akan magang gimana? Atau sampean bilangin bahwasanya magang di kantor KPU ini enak atau gimana? Silahkan. Ya, kalau pesannya buat teman-teman ya, jangan takut sih magang di instansi pemerintahan kayak di KPU Kabupaten Ponorogo. Karena yang pertama tuh orangnya asik-asik, terus ilmunya mahal, dan kuncinya jangan malu untuk bertanya sih. Oh gitu. Iya. Terus kok ini teman-teman ini kok banyak ya sering keluar FYP-nya di media sosial lembaganya instansi KPU ini, apa telnya kalian ini? Nah, ini jujur ya Kak, awal pertama kami disuruh bikin konten itu tuh kami tuh kaget. Kan biasanya kita cuma lihat-lihat di medsos KPU. Nah, ini tiba-tiba kita disuruh berdiri di depan kamera jadi talentnya KPU. Awal-awal tuh kita sering berulang kali take video, soalnya nih lidahnya sering keserimpet deh. Berarti itu atas perintah dari inisiatif konten kreatornya dari KPU ya? Iya. Jadikan kalian ini menjadi talentnya seperti itu. Iya, benar. Terus itu seumpama kan banyak ya karya-karya kalian yang sudah dihasilkan di media sosial KPU Kabupaten Ponorogo. Itu teman-teman itu berdasarkan narasi, dibuatkan skrip atau langsung kejutan seumpama hari ini mereka punya ide seumpama ya, terus dibilang sama kalian ayo langsung hari ini ngonten itu atau gimana, atau kayak dikasih kejutan gitu? Ya, awal mula itu untuk pertama kali ngonten itu kita disuruh kalian harus ada di medsosnya KPU buat kenang-kenangan kalian. Terus kita cari-cari referensi, bikin konten apa ya anaknya. Terus ya satu hari jadi itu Kak yang pertama kali itu. Wah. Terus selanjutnya itu kita di briefing dulu, dikasih skrip ya seperti itu. Jadi banyak kita di medsosnya KPU. Oh iya, begitu teman pemilih. Jadi hari ini itu memang kita diharuskan untuk membuat
sebuah inovasi yang masyarakat itu tertarik dengan konten-konten kita. Karena kalau konten-konten kita hanya monoton, mungkin masyarakat itu apalah, ini sudah bosan. Maka dari itu harus banyak inovasi dan pemikiran-pemikiran jitu untuk membuat masyarakat tertarik atas konten-konten kita, agar tertarik dengan lembaga kita atau instansi kita. Terus tantangan terbesar dari kalian berdua selama hampir magang 6 bulan di kantor KPU Kabupaten Ponorogo ini apa, teman-teman? Ya, kalau buat saya ya Kak, tantangan terbesar sih adaptasi sama lingkungan baru, lingkungan kerja. Kita tuh harus benar-benar profesional Kak, harus lebih disiplin, belajar manajemen waktu, dan gimana cara komunikasi yang baik ketika ada di lingkungan kantor. Ya Kak, kurang lebih saya juga seperti Selin. Biar nggak bingung itu, saya sering-sering tanya ke pembimbing, mentor atau pegawai di sini. Pokoknya jangan takut deh buat tanya dan harus aktif belajar hal yang baru. Oke, pernah gak sih teman-teman ini, Kak Selin sama Kak Renda ini sebelum berangkat pada awal-awal bulan dulu di KPU itu merasa takut dikucilkan? Kalau gimana bahasa Jawanya, kayak nggak dibori gitu? Ya awal-awalnya tuh ya di sana itu kan, di sini lingkungan baru ya Kak, takutnya tuh sendiri, terus cuman anak dua, nanti kemana-mana cuma berdua, ternyata enggak. Di sini tuh ya orang-orangnya welcome. Jadi kalau sebenarnya kalau mereka mau kemana-mana itu kita diajakin, sering diajakin kemana-mana itu. Tapi kita ya sering nolak soalnya nggak enak dulu. Jadi gitu teman-teman. Jadi pimpinan kita seluruh yang ada di KPU Kabupaten Ponorogo ini, Bapak Ibu pimpinan kita itu baik-baik dan humble. Kenyataannya juga seperti itu. Jadi teman-teman siapapun yang magang ataupun yang akan penelitian di kantor KPU Kabupaten Ponorogo dipersilahkan. Di sini sangat open sekali, gitu ya teman-teman. Terus pernah nggak sih kalian itu disuruh seumpama membuat karya-karya selain seperti flyer-flyer itu, kayak apa ya yang sering tampil di media sosialnya KPU kan sekarang, apa hashtagnya yang jadi tahu itu? Iya, rubrik jadi tahu. Iya, ya itu namanya rubrik jadi tahu. Iya, rubrik jadi tahu. Itu yang buat siapa? Kebetulan kalau untuk flyer-flyer tersebut tuh kita berdua Kak, kita disuruh buat flyer yang kayak menjelaskan apa sih kepanjangan dari KPPS, DPRD, DPD gitu. Oh. Jadi kebetulan kita tuh disuruh sama Kasubag untuk membuat flyer-flyer tersebut untuk mengisi foto-foto lah di media sosial. Di bagian apa itu? Parmas ya? Iya, di bagian Parmas. Ya, partisipasi masyarakat. Iya, 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 benar. Kalau Sally? Ya kurang lebih sama seperti Selin Kak, soalnya kita berdua selalu bareng. Nanti kalau Selin butuh bantuan, saya siap untuk membantu. Oh, kerjasama ya berarti ya. Boleh disipilkan dong apa yang sudah kalian ingat selama kalian buat flyer, apa kepanjangannya, contohnya KPPS atau apa, ingat gak? Kalau untuk kepanjangan itu yang saya ingat itu DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Kak. Oke Sel, aku pengen tanya nih kamu, coba kepanjangannya KPPS apa? Selin, aku mau tanya ini, kan yang buat rubrik kan kamu juga. Iya. Apa kepanjangan dari KPPS? Kepanjangan dari KPPS yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kak. Oke, baik. Teman-teman ini usianya berapa sekarang? 17 mau ke 18 ini, iya. Kalau saya Syarat sudah 8. menjadi pemilih minimal usia berapa? Tahu nggak kalian? Kalau setahu saya harus punya KTP, berarti 17 tahun ya Kak? Ya, betul. Sekarang aku mau tanya lagi sama kalian, kalau biasa enak sekolah apa enak magang di KPU Kabupaten Ponorogo? Ya kalau boleh jujur enak magang sih Kak daripada sekolah. Karena sejauh ini lebih untuk kegiatannya jauh lebih enak di sini, nggak sepadat di sekolah gitu. Iya. Karena sudah terlalu nyaman. Iya, terlalu nyaman walaupun cuma 6 bulan sih. Ya nanti kalau setelah dari sini kembali lagi ke sekolah berarti ya. Iya. Ya betul sekali.
Terus aku mau tanya sama kalian. Kalian itu kalau berangkat ke kantor KPU Kabupaten Ponorogo berangkatnya dari sekolah jam berapa? Dari rumah, sorry. Oh, kalau dari rumah itu biasanya jam 7 kurang itu berangkat, Kak. Oh, jam 7 kurang. Kalau sekolah jam berapa sampai sekolah? Kalau sekolah saya berangkat dari rumah jam 6. Oke. Aku mau tanya lagi sama kalian. Selama kalian di sini kan pernah toh jadi resepsionis? Iya. Ya, resepsionis kantor KPU Kabupaten Ponorogo. Tolong disebutkan jam operasional kantor KPU Kabupaten Ponorogo jam berapa? Iya, kalau untuk di hari Senin sampai Kamis itu untuk jam masuknya jam 8 sampai sekitar jam 4 sore ya, Kak. Terus untuk hari Jumat itu jam 8 juga sampai jam setengah 5. Oke, teman pemilih ya, catat ya. Jadi jam operasional kantor KPU Kabupaten Ponorogo lebih tepatnya jam setengah 8. Oh, setengah 8. Jam setengah 8 Oh. sampai jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Jam 4 sore itu selama hari Senin sampai Kamis. Kamis. Kalau Jumat selama setengah 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Gitu ya teman-teman. Oh, iya. Oke, keren juga ini anak-anak ini. Jadi selama kalian di sini itu berarti yang diajarkan oleh Bapak Ibu pimpinan yang sebagai apa ya, kasubag ya? Iya, Kak Subak. Kasubag berarti seumpama kalian katakanlah di sekolah itu mungkin masih dasar-dasarnya Microsoft, terus di sini jadi dikembangkan gitu. Iya, Kak, kalau di sekolah kan kita masih dikasih teori-teorinya, cara-caranya gitu. Tapi kalau di sini tuh kita udah langsung terjun langsung, Kak. Kita langsung kayak langsung bisa mengarsip surat. Tapi kan kalau di sekolah kita masih diarahkan gitu. Tapi kalau di sini kan kita langsung bisa praktek langsung gitu. Ya. Berarti langsung seperti real kerjanya. Iya, kerja nyata. Berarti seumpama ada surat masuk, terus kalian apa tuh kerja? Menyeker. Iya, gitu ya? scan, arsip, mengarsip. Kalau dari subbagian kul itu biasanya tuh ditulis disposisinya dulu, terus nanti ke komisioner atau sekretariat lainnya, terus di-scan, diarsip, Kak. Oh, sampai sedetail itu ya kalian? Iya. Oke. Yang kalian rangkum selama magang di kantor KPU Ponorogo ini apa teman-teman coba disebutkan. Selama 6 bulan di sini tuh yang saya rangkum itu saya belajar kalau tanggung jawab dan ketelitian sangat penting dalam dunia kerja. Selain itu saya juga lebih memahami bagaimana proses demokrasi dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilu, Kak. Oke, betul, berarti nggak cuman tentang wawasan tentang magang aja ya, Iya. tapi wawasan juga demokrasinya juga dapat, betul ya. Iya. Dan seumpama ada yang di luar sana tanya, seumpama teman-teman ini di sekolah, terus ada yang tanya gini, magang di KPU Ponorogo itu selain di sana bisa magang, apakah penelitian juga bisa? Apakah di sana punya arsip-arsip pemilu ataupun pilkada, dokumen-dokumennya yang tahun lalu itu ada nggak di sana? Atau dibuatkan sebuah wadah? Apa itu? Kamu tahu nggak? Ya, kebetulan di kantor KPU Kabupaten Ponorogo ya, Kak, di dalamnya itu ada salah satu ruangan. Ruangan tersebut tuh namanya Rumah Pintar Pemilu atau RPP. Nah, di dalam ruangan Rumah Pintar Pemilu itu ada dokumen, ada arsip-arsip penting tentang demokrasi dan kepemiluan. Iya. Tapi selama kalian magang di KPU Kabupaten Ponorogo ini ada kebarengan dari mahasiswa gitu nggak, teman-teman? Kebetulan ada, Kak. Kemarin juga ada mahasiswa penelitian yang dari UNESA. Oh, dari Unesa Surabaya. Iya. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau kalian mau penelitian, mau cari arsip dokumen pemilu ataupun pilkada di daerah Kabupaten Ponorogo, KPU ada. Namanya di Rumah Pintar Pemilu atau apa? RPP. Ya, betul, RPP. Keren banget teman-teman ini. Teman-teman dari SMKN 1 Ponorogo ya. Iya, Ya, anak-anak bangsa yang telah meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, terakhir nih teman-teman, pesan-pesan buat teman-teman kalian atau teman-teman SMK lain yang akan magang di kantor KPU Kabupaten Ponorogo apa? Silakan.
Dan untuk teman-teman yang pengen magang di kantor KPU Kabupaten Ponorogo, intinya jangan takut karena orangnya tuh asyik-asyik, terus humble-humble, dan kalian kuncinya jangan malu untuk bertanya ya. Nah, sangat betul teman-teman. Buat teman-teman di luar sana, di KPU tidak hanya menerima anak manajemen perkantoran, karena di sini anak magangnya banyak, tidak hanya dari jurusan manajemen perkantoran. Sebelum kita akan mengakhiri, aku mau tanya tapi lupa tadi. Teman-teman, apakah orang tua kalian tahu bahwasanya kalian menjadi artis dadakan di kantor KPU Kabupaten Ponorogo ini? Kalau itu tahu Kak, soalnya kemarin tuh aku pulang magang kan sudah diposting videonya. Ya. Terus, loh kok tiba-tiba kamu ada di media sosialnya KPU ini gimana? Terus tak jawab, tadi di pembimbingku disuruh buat konten di sini buat kenang-kenangan kalau aku pernah magang di KPU gitu. Oke, satu kebanggaan pastinya ya. Pasti Iya, Kak. Kak. Selin juga begitu. Sama sih Kak, ya mereka excited sih kok bisa masuk ke kontennya kantor gitu. Excited bahasanya, keren sekali nih. Oke teman-teman, teman-teman ini nanti setelah kembali ke sekolah berarti kan akan lulus. Iya. Dan teman-teman ini rencananya mau melanjutkan studinya kuliah di mana atau cita-citanya yang lain, boleh dong habis bilang sedikit, atau habis sekolah ini mau menikah atau ke luar negeri. Kalau menikah jangan dulu ya Kak. Kalau soal cita-cita itu belum kepikiran. Soalnya tuh saya inginnya kerja, tapi orang tua nyuruh saya untuk kuliah dulu. Oke, kalau Selin gimana Selin? Kalau saya pribadi, saya pengen langsung kerja aja sih Kak, karena waktu di SMK kan kita disuruh magang selama 6 bulan itu, kita mendapatkan pengalaman, jadi kita tahu, oh ternyata bekerja itu seperti ini, jadi saya pengen setelah lulus tuh langsung bekerja aja gitu. Iya, Karena iya. kita udah mendapatkan pengalaman, jadi kayak pengen, oh ternyata gini ya kerja itu gitu. Enak ya berarti ya? Iya. Oke, semoga kalian nanti di masa depan bisa sukses, Amin. cita-citanya bisa tercapai, serta mengembangkan orang tua ya teman-teman. Iya. Oke teman-teman, obrolan itu tadi yang membawa kita ke closing statement. Teman-teman, itulah obrolan keseruan kita di podcast kali ini seputaran magang di kantor KPU Kabupaten Ponorogo. Ketika masa non tahapan kita isi dengan kegiatan positif. Saya Rizky Kurniawan, pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow dan ikuti terus media sosial KPU Kabupaten Ponorogo untuk menambah wawasan informasi, edukasi, demokrasi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selin, Renda.